Halo Kacirters, cumi-cumi darat. Sekarang lagi hype banget di Indonesia perihal cumi-cumi darat. Kirain saya apa cumi-cumi darat tuh? Bukannya cumi-cumi laut terus dipindahin ke darat. Ternyata mobil berasap. Yang asapnya hitam seperti apa yang dikeluarkan tinta dari cumi-cumi. Nah, ini spesial. Ini adalah cumi-cumi darat versi Kijang Innova tipe G diesel. Menarik loh, diesel kebetulan untuk Innova sendiri ini produksi terakhir yang mengeluarkan versi dieselnya, khususnya Innova, karena yang generasi terbarunya sudah beralih menjadi bensin dan hybrid. Kita tidak akan membahas Innova terbarunya, tapi kita akan membahas Kijang Innova yang generasi ketiga, yaitu Innova Reborn yang diesel. Nah, ini adalah Innova Reborn yang diesel yang populer banget dan masih sampai sekarang diburu oleh masyarakat Indonesia. Jadi pertanyaan saya, kenapa diburu? Oh, ternyata ini adalah salah satunya last edisi untuk versi dieselnya. Apa aja? Nah, kita bahas dieselnya. Ini adalah yang tipe G Matic 2.4 cc. Nah, kebetulan ini mesinnya yaitu mesin 2 GDF TV 4 silinder inline 16 valve DOHC with VNT intercooler. Nah, ini menariknya mobil Innova ini. Ini mobilnya masih diproduksi dan masih ready buat teman-teman yang lagi cari Innova atau cumi-cumi darat ini. Untuk yang Matic ini dibanderol dengan harga 430 jutaan. Belum dipotong diskon. Kalau mau yang kredit bisa 140 jutaan dan angsurannya 6 juta sekian. Masih worth it. Kita bahas si cumi-cumi darat ini secara menyeluruh. Si cumi-cumi darat ini dibekali dengan tenaga 149 PS dan torsinya karena ini diesel lumayan gede, 360 Newton meter. Spesial ya. Jadi pokoknya buru-buruan teman-teman, mumpung masih diproduksi, siapa tahu nanti stop produksi udah bingung nyarinya. Bisa jadi secondnya lebih mahal malah daripada yang barunya. Kita bahas dari sisi depannya. Menurut saya, generasi Innova yang ketiga ini timbang yang keempat. Oh iya, sebelum kita bahas desain, yang spesialnya lagi, ini last Innova generasi ketiga ini adalah yang terakhir yang menggunakan penggerak belakang. Yang barunya udah FWD, sedangkan ini masih RWD. Jadi menarik banget. Udah banyak orang tahu kelebihan RWD timbang FWD, khususnya untuk jalanan yang naik. Kita bahas sisi depannya. Modelnya menurut saya sih biasa aja, tapi lebih bagusan ini timbang yang generasi terbaru. Dia grillnya ya grill panjang aja, garis memanjang sudah, terus dibalut dengan di frame dengan ornamen berwarna chrome. Terus ini logo Toyotanya juga warna chrome. Nah, terus under garnishnya juga masih sama aja, biasa. Sewarna body, jadi nggak ada modifikasi warna, sewarna body. Terus ini fog lampnya bawah loh. Ini yang mobil-mobil terbaru atau yang pabrikan mobil yang terbaru biasanya di agak naik, kalau ini bawah. Terus ini juga lampu sen ya. Karena ini tipe G, untuk lampu utamanya dia masih halogen. Ya cukup lah ya, lampu warna kuning ternyata kalau di kegelapan malam biasanya lebih terang sebenarnya sih. Jadi tidak ada hal yang menarik. Tapi kenapa orang banyak suka ya? Kita langsung ke samping. Nah, suspensi depannya dia sudah memakai double wishbone with coil spring dan stabilizer. Jadi sudah ada stabilizernya. Untuk suspensi belakangnya dia sudah four link with coil spring dan lateral rod. Nah, untuk ground clearance-nya ini kayaknya perkiraan 200-an atau bisa jadi lebih. Nah, untuk spionnya dia sudah belum retract, masih standaran.
Tapi karena ini bukan tipe tertinggi ya, hitungannya ini tipe terendah yang versi diesel di G. Kalau yang sudah discontinue itu ada tipe V dan tipe Venturer-nya. Kebetulan yang masih dikeluarkan hanya untuk tipe G-nya. Masih sewarna body, di sini juga ada lampu sennya. Terus untuk handle pintunya dia masih tarikan, tinggal tarik. Terus masih pakai mata kunci. Jadi dia belum smart key. Sederhana banget. Ya, kita ke bagian belakangnya. Untuk tampilan belakangnya, yang edisi sebelum minor change, itu dia belum ada kamera mundurnya. Ini sudah ada kamera mundur. Belum ada defogger, tapi ya lumayan lah, ada wipernya. Terus ini ada spoilernya. Terus di sini high mount lampnya warna putih. Untuk lampuannya masih halogen semuanya, baik lampu mundur, lampu sen, semuanya masih halogen. Ininya sudah pencetannya udah tombol, tinggal dibuka. Nah, untuk bagian belakangnya juga sederhana banget, nggak terlalu luas, cuma segini lah. Nah, di sini sudah tidak ada apa-apa, tapi lumayan cukup sih segini. Namanya juga mobil 3 penumpang, 3 row, nggak ada tempat penyimpanan di sini, cuma untuk bagasi aja. Nah, kita masuk. Nah, ini bagian interiornya. Tapi sebelum kita ngulas bagian interiornya, kita coba segurih apa sih si cumi darat ini. Gurih gitu ya, kalau khas mobil diesel itu gurih banget. Nah, kita langsung bahas untuk dashboardnya. Untuk dashboardnya masih belum ada soft touch sama sekali, masih keras, masih belum ada balutan soft touch sama sekali. Terus untuk tempat penyimpanannya juga tidak ada soft openingnya, kasar dia. Terus ini juga banyak ya. Nah, ini baru soft opening untuk penyimpanan sedikit-dikitnya. Nah, terus di sini juga ternyata ada ventilatednya loh. Jadi mungkin bisa terjaga ya, ada ventilated yang nggak terlalu panas. Terus untuk kisi-kisi AC-nya dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, terus ini juga untuk cup holdernya nih. Gimana nih? Oh, tinggal tarik cup holder. Untuk penyimpanannya cup holder di depan AC, jadi mungkin bisa terjaga suhunya, bisa dingin. Kameramen bantu kita ini. Nah, untuk layar MID-nya, kira-kira ini baru, bro. Hah? Jangan dicopot, mobil baru. Iya, ini mobil baru, jadi baru. Ini pemiliknya aja yang nyopot ya. sorry. Ini layarnya perkiraan 8 atau 9 inch ya, tapi kayaknya 8 inch ini. Nah, untuk ininya juga sudah touchscreen, jadi bisa diatur. Tapi untuk pengaturannya kayaknya masih sederhana banget. Coba kita geri dulu nih. Nah, untuk apa aja sih fasilitas yang di multimedianya? Ternyata saya harus nyalain AC ini, saudara. Nah, untuk kita close dulu. Dia sudah pasti udah ada radio. Terus mana nih? Nah, kita home. Ada tiling, ya USB juga bisa, terus radio M Toyota. Udah nggak ada lagi ya. Apalagi coba? Geser ke mana? Kiri, kanan. Oh, bisa mirroring. Coba kita lihat tilingnya apa aja. Oh iya, bentar, sudah ada Bluetooth-nya, sudah. Oh, masih ada disknya, bro. Jadi kita masih bisa masukin CD. Di mana nih ruang CD-nya? Tuh. Nah. Wah, ini dia ruang CD-nya. Ya lumayan lah ya untuk mobil yang sudah tidak diproduksi, tapi karena masih peminatnya masih banyak, jadi terpaksa Toyota produksi juga. Nah, untuk pengaturan AC-nya masih puteran. Untuk semburannya juga ada beberapa pilihan, semburan vertikal, horizontal, ataupun horizontalnya aja. Nah, dia juga sudah ada defoggernya, untuk defogger depan. Kalau belakang sih kayaknya cuma menggunakan wiper. Nah, ini pengaturannya. Terus
Untuk di bawahnya juga di sini udah ada notifikasi passenger airbag, jadi dia ada notifikasinya on atau off. Oh, ternyata bisa di on off ya. Ya, untuk airbagnya ya. Passenger airbag. Nah, ini apa ini? Tombol apa ini? Nah, eco mode bisa atau power mode. Di sini juga udah ada vehicle stability controlnya. Nah, kebetulan ini yang Matic. Maticnya juga dia ada triptoniknya ya, ada plus, bisa di manual. Nah, ini sudah ada 6 percepatan. Nah, untuk joknya dia masih fabric, bercorak-corak warna coklat. Terus untuk ruang penyimpanannya di sini sudah ada paket-paket kecil. Di sini ada bisa ruang penyimpanan, di sini juga, di sini. Terus di sini ada cup holder. Terus ini juga ada armrestnya. Terus ada juga ruang penyimpanannya yang lumayan cukup. Nah, ini remote buat apa nih? Ternyata ngoneksiin sama iPod ini kali ya. Nah, ini ada, menarik ya, mobil-mobil klasik. Terus untuk rem tangannya masih pakai manual atau masih pakai tuas. Nah, untuk bagian door trimnya dia untuk pengaturan kaca cuma auto di bagian driver, yang lainnya masih yang lainnya masih manual. Sudah ada central locknya, dan ini juga untuk pengaturan spionnya, mau kanan kiri tinggal bisa diatur, tinggal puter-puter. Nah, di sini juga ada tweeternya, speaker. Terus di sini Toyota Security atau immobilizer, jadi nanti ada notifikasi ketika ada hal-hal dengan mobil ini. Terus di sini untuk buka kap depan, ini untuk bensinnya. Nah, untuk pengaturan joknya sendiri masih manual banget, olahraga ya. Maju mundur olahraga, terus recliningnya juga masih olahraga. Nah, untuk di setirnya kebetulan dia sudah kulit. Terus di sini udah ada audio steering switch. Bisa juga ini voice command, ada voice commandnya juga. Nah, ini bisa mengatur ke multimedianya. Nah, ini juga untuk pengaturan MID-nya bisa dari setir. Di sini tinggal nanti diatur atau pencet-pencetan di sini. Nah, untuk RPM-nya masih pakai analog. Terus untuk odometernya juga masih analog. Terus kebetulan di tengah informasinya sudah digital, informasi konsumsi bahan bakar dan lain sebagainya sudah ada. Untuk lampuannya belum ada auto, masih biasa aja. Terus untuk wipernya juga tidak ada autonya, jadi masih sangat sederhana. Airbagnya ada 2 depan, terus di bagian jok side-nya juga ada. Nah, kita coba bagian belakangnya sambil kita matiin aja kali ya. Ini masih pakai kunci. Nah, untuk bagian belakangnya tinggi ya. Legroom luas, untuk headroom juga luas. Terus ini juga masih bisa di-adjust kemiringannya, atau masih bisa di-adjust. Maju mundurnya juga masih bisa. Jadi tinggal diatur aja. Terus kebetulan di sini ada power outlet 12 volt. Atasnya sudah ada berapa nih? 2 semburan untuk AC-nya. Terus ini untuk pengaturan AC-nya, rear coolernya nih. Ada lampu baca. Ini juga sudah dibekali 3 headrest. Nah, coba kita ke bagian paling belakang. Ini masih nyaman lah ya. Cumi darat. Oh, ini juga ada apa nih? Ini juga bisa menjadi tempat penyimpanan. Di sini tertulis 4 kilo, jadi bobot maksimalnya hanya 4 kilo. Dan ini menggunakan sasis masih leather frame. Ini sasis-sasis populer, mobil-mobil angkutannya, mobil tangguh. Nah, tinggal lipat, gampang. Kita coba ke bagian belakang. Untuk bagian belakang, legroom tipis, headroom juga tipis, tapi
masih bisa reclining, jadi ya masih nyaman lah untuk baris ketiga reclining. Maju mundur sudah tidak ada, udah fix, tinggal untuk recliningnya aja. Terus juga sudah dibantu dengan headrest, ada 3 unit, ada 3 headrest, depan belakang berarti 2, 6, 7, 8 penumpang bisa ini mobil, karena belakang 3, tengah 3, dan depan 2. Lumayan ya, pantesan mobil ini populer juga. Untuk di sini juga sudah ada cup holdernya banyak, ada juga seat beltnya, jadi aman untuk perjalanan jauh. Jadi tidak ada perdebatan kenapa mobil ini laku, karena muatannya banyak, mesinnya tangguh, diesel pula, biosolar masuk. Jadi mobil ini Harga jual tinggi. harga jual tinggi. Ini yang menarik nih, harga jual tinggi. Dan sudah terkenal juga kalau mesin diesel Innova itu salah satu yang terbaik kalau teman-teman mau memodifikasinya. Karena dia untuk mesin dieselnya masih common rail. Jadi istilahnya itu bahan dasar, untuk memodifikasi masih gampang, masih mudah, sesuai selera Anda. Itu aja mungkin masih banyak kekurangan buat teman-teman untuk pembelian, mumpung masih ada dan masih dijual juga. Silakan hubungi yang kontak marketingnya di video. Terima kasih. Sobat Pirbo.